Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Indra Gunawan dengan NIM D1A1181102. Saya berasal dari Universitas Haluoleo, Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis. Di video kali ini, saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dengan judul Dampak COVID-19 terhadap pekerja atau pengusaha. Baik, langsung saja. Dalam pandemi COVID-19 ini menyebabkan terhentinya kegiatan usaha dan rendahnya kemampuan bertahan pengusaha. Hasil survei mencatat 39% usaha terhenti dan 57,1% usaha mengalami penurunan produksi. Hanya 3,5% yang tidak terdampak. Sementara dampak COVID-19 pada usaha mandiri membuat usaha menjadi terhenti dan sebagian mengalami penurunan produksi. Sebanyak 40% usaha mandiri terhenti kegiatan usahanya dan 52% mengalami penurunan kegiatan produksi. Hal ini berdampak 35% usaha dan mandiri tanpa pendapatan dan 28% pendapatan menurun hingga 50%. Dampak COVID-19 juga berdampak pada pekerja bebas sektor pertanian dan non-pertanian atau bekerja serabutan yang bekerja jika ada permintaan bekerja. Hasil survei menunjukkan sebanyak 55% pekerja bebas pertanian dan non-pertanian tidak ada pekerjaan dan 38% order berkurang. Dilihat dari pendapatan, sebanyak 58% bekerja bebas tidak memiliki pendapatan selama masa pandemi COVID-19 dan 28% pendapatan berkurang sampai 30%. Berdasarkan hasil survei masyarakat di Pulau Pandan, Kecamatan Abele, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, mengalami masalah yang sangat rumit dalam sektor ekonomi. Dampak dari COVID-19, mata pencarian utama masyarakat di sana mulai melemah, dikarenakan mayoritas masyarakat di pesisir Posia merupakan bekerja sebagai nelayan dan memberi jasa penyeberangan kota lama ke Posia maupun sebaliknya. Saya mewawancari salah satu warga bernama Bapak Zakaria, umur 45 tahun, yang bekerja sebagai nelayan dan jasa penyeberangan tersebut. Warga lokal tersebut mengatakan bahwa setelah adanya COVID-19 masuk ke Indonesia, masyarakat memiliki masalah rumit dalam mencari mata pencarian karena pendapatan di daerah kami berfokus pada jasa penyeberangan ini, ditambah adanya jembatan Teluk Kendari. Ini maka pencarian kami yang sekian tahun lamanya kang jalin terputus. Bahkan masyarakat di sana telah meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan dan penyeberangan jasa tersebut. Dia juga menyatakan bahwa banyak warga di sekitaran pesisir Posia atau Pulau Pandan sudah mencari pekerjaan lain di luar daerah karena tidak mungkin kami bertahan dengan pendapatan yang tidak memadai. Sebagai nelayan juga, masyarakat di sana tidak bisa bertahan karena nelayan hanya bisa untuk cukup makan sebagai nelayan, ucapnya. Maksud dari dampak jembatan Teluk Kendari tersebut ketika jembatan itu dibuka dapat memudahkan akses masyarakat yang berada di kawasan kota lama atau di Posia yang selama ini dipisahkan oleh teluk. Selama ini masyarakat harus menyeberangi Teluk Kendari menggunakan perahu atau memutari teluk sejauh 20 km dengan waktu tempuh 30-30 menit. Namun dengan kehadiran jembatan tersebut memangkas waktu mobilitas menjadi 5 menit. Setelah itu kami memperhatikan sekitaran daerah pesisir masyarakat di sana telah menggantung perahunya atau dengan kata lain menaikkan perahu di darat karena tidak berguna lagi untuk mencari nafkah. Baik, kesimpulan berdasarkan hasil penelitian solusi yang dapat kami simpulkan bahwa seharusnya pemerintah memperhatikan masyarakat sekitaran pembangunan jembatan Teluk Kendari, apalagi tentang hilangnya pekerjaan dan mata pencarian. Tidak semua pembangunan yang kesannya positif bagi masyarakat
karena ada sebagian masyarakat yang terkena dampak negatifnya. Diharapkan pemerintah dalam merumuskan langkah-langkah dalam upaya pembangunan daerah, wisata maupun industri di masa COVID-19 ini. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.